Rasa takut untuk melakukan sesuatu kerap menjadi penghalang dalam menjalani kehidupan. Tidak sedikit orang yang merasa dirinya gagal menjadi manusia bermanfaat. Namun, kalau bukan diri sendiri yang melawan rasa takut, lantas siapa lagi? Pada dasarnya, keterbatasan fisik bukan suatu pembeda, melainkan menjadi semangat. Untuk sebuah kesetaraan, jika ada kemauan yang didukung semangat dan keyakinan, di situ pasti ada jalan. Kalimat itulah yang berhasil dibuktikan oleh teman kita bernama Santoso. Seperti apa perjalanan memperjuangkan semangat dan keyakinannya? Inilah Kami Bisa bersama saya Endang Sundayani, di mana kita saling berbagi, memotivasi untuk semua. Teh Endang, dari mana Teh? Iya, lagi mau jalan-jalan ya Mas. Iya. Gimana kabarnya? Baik, jalan-jalan. Nah, Mas Santoso sendiri dari mana? Itu tadi habis belanja Teh. Tadi kebetulan kan ada pesanan. Oh iya. Ini apa? Beli bahan untuk pelanggan. Wow, oke. Mampir Teh? Ya, ayo aku mau masuk sambil main ya. Oh ya, siap. Oke, terima Monggo, Teh. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mas Santoso, banyak loh yang suka dengan baju-baju buatan jenengan. Apalagi semangat dan membara yang muncul dari diri Mas Santoso ini. Padahal pemirsa juga sudah menunggu di rumah untuk kisah kehidupan Mas Santoso yang sangat luar biasa ini. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah. Percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju, yakini dirimu, yakini dirimu. Semesta kan mampu merakit mimpimu, merakit mimpimu. Melesatlah seperti peluru. Keterbatasanku jadi kekuatanku, jadi kelebihanku, keistimewaanku. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju, yakini dirimu, yakini diriku. Melesatlah seperti peluru. Nama saya Santoso, lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, tahun 1984. Jadi dulu awalnya saya itu terlahir dengan normal, sama seperti anak-anak pada umumnya, bisa bermain layangan, bermain bola. Tetapi menginjak usia
10 tahun saya sakit panas yang sampai kejang-kejang, terus setelah itu akhirnya saya menjadi lumpuh selama 3-5 tahun. Jadi selama 3-5 tahun masa-masa saya remaja itu dihabiskan berbaring di tempat tidur karena saya sudah tidak kuat berjalan. Paling kalau berjalan itu ya hanya ke kamar mandi, itu pun saya dipapah dengan dibantu orang tua seperti itu. Sempat sih frustasi, stres gitu kan, karena melihat teman-teman yang masih bisa sekolah, masih bisa bermain, masih bisa mengejar cita-citanya, tetapi saya hanya diam saja di rumah seperti itu. Terus pada saat saya berusia 16 atau 17 tahun, saat itu ada seorang dokter yang melakukan kunjungan ke rumah dan beliaunya menyarankan saya untuk direhabilitasi medik dan mental di RC Solo. Dan waktu itu saya masih belum belum menerima, karena saya jujur waktu itu malu iya, terus pokoknya jadi introvert banget gitu loh. Terus setelah waktu itu terus dikasih semangat sama orang tua, keluarga, ibu saya terutama bilang, apa kamu akan seperti terus gitu kan, orang tua itu tidak selamanya akan menemani kamu gitu kan. Terus suatu saat orang tua itu pasti akan meninggal, terus kalau orang tua kamu itu sudah tidak ada, kamu akan bagaimana gitu kan. Nah, dari perkataan ibu saya itu terus akhirnya membuka pikiran saya gitu kan, akhirnya saya mau untuk belajar di RC Solo gitu kan. Nah, awal pertama kali datang itu saya sangat takut kan, karena sudah 5 tahun tidak bertemu orang, tiba-tiba saya tuh takutnya nanti saya di sana gimana ya gitu kan. Nah, ternyata di RC Solo itu banyak teman-teman yang sesama difabel dan kita itu saling support, saling bantu gitu. Jadi yang selama ini saya takutkan untuk bertemu-temu orang itu ternyata terjawab sudah, dan itu tidak ini gitu kan. Jadi saya di RC Solo itu saya dikasih fisioterapi dan juga belajar menjahit, karena saya waktu itu waktu di asesmen kok bakat saya itu di menjahit gitu kan. Saya suka dengan cutting baju, desain baju seperti itu. Setelah saya keluar dari RC Solo, saya mendapat magang di tempat kerja. Waktu itu ada di tempat butik Ibu Diah di situ. Terus akhirnya saya bertemu dengan teman lama yang waktu itu memang di RC itu kan ada kunjungan dari berbagai usaha gitu kan, diundang waktu perpisahan itu. Nah, selang beberapa lama saya dihubungi sama namanya desainer Anika Prapati untuk diajak bekerja di Jakarta. Waktu itu keluarga sempat melarang karena saya yang biasanya di rumah terus nggak pernah pergi-pergi kan, jadi keluarga tetap menyarankan saya untuk kerja di dekat-dekat saya. Tapi waktu itu saya berpikir kalau saya tidak ke sana saya sayang kan, nanti tidak bisa mendapatkan ilmunya gitu kan. Jadi saya ikut desainer Anika tadi ke Jakarta. Di sana saya selama 3 tahun. Di sana saya dididik, dibimbing mulai dari nol. Jadi saya di sana itu diajarin gimana sih caranya pasang kancing baju yang benar, cara mengsum baju yang benar, cara menggosok baju yang benar, terus melipat baju yang benar. Terus setelah itu menguasai, saya lanjut ajarin untuk cara-cara menjahit, teknik-teknik penjahit yang belum pernah saya dapatkan seperti itu. Yang mendukung saya di menjahit ini adalah orang tua saya, keluarga, dan teman-teman
teman-teman lama, juga teman-teman waktu saya di RC itu pada mendukung saya untuk terus maju di dunia menjahit ini. Harapan saya untuk usaha jahit saya ke depannya, saya ingin selain menerima order jahitan, saya juga ingin membuat baju jadi ready to wear yang saat ini sudah mulai sedikit-sedikit saya pikirkan, mulai dari desain, dari nama brandnya. Kebetulan saya memberi nama brandnya itu Senja, terus baju-baju yang saya buat ini seperti lurik-lurik seperti ini yang memang menjadi ciri khas baju daerah. Aku bisa, aku bisa. Rasa takut? Iya, rasa takut terkadang menjadi paling mengerikan. Tetapi tidak bagi sosok Santoso yang berhasil melawan rasa takutnya untuk menjadi keberanian untuk berkarya. Keterbatasan fisik bukan suatu kesedihan, melainkan mutiara untuk seseorang bisa lebih dari istimewa. Ada pepatah mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Santoso telah melakukan pembuktian bahwa dengan mencari ilmu sebanyak dan seluas mungkin, hasilnya adalah sebuah kesuksesan. Mungkin dulu rasa tidak percaya diri menjadi misteri yang rumit. Namun dengan keyakinan serta kemauan yang tinggi, Santoso berhasil menjadi sosok penjahit yang hebat. Berdiri, membangun sebuah usaha tidaklah mudah. Waktu 6 tahun bukan waktu yang sebentar bagi Santoso. Kegagalan pernah dialami Santoso, tetapi itu adalah kunci dari segalanya. Ia bisa bangkit dan berdiri tegak tak tergoyahkan karena belajar dari kesalahan sebelumnya. Ia jahit kesalahan tersebut menjadi suatu yang membanggakan. Aku bisa, aku bisa. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Sri, kediamannya ini minta tolong di Mbak lipatin Santoso, kecil-kecil Mbak ya. Santoso, Om Santoso ya, Jadi yang sangat luar biasa. dilipat pinggirnya kecil-kecil semua. Mas, ayo kita ngobrol dulu. Kalau ngobrol terus, pemirsa Siap, kan Mbak. udah pengen Oh, iya. tahu cerita Mas Santoso gitu. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Mas, sebelum terjun nih ke dunia jahit dulu tuh pernah bekerja di mana? Dulu itu awal mula desain jahit itu saya masuk RC Solo. Nah, terus dari setelah keluar itu kan mulai nyari pekerjaan kan. Nah, karena di Solo itu banyak pesaingnya difabel, jadi itu kan ya nggak hanya difabel ya, kalau di Solo kan kurang lapangan pekerjaan kan, jadi ya penjahitnya itu banyak. Nah, terus bertahun-tahun nyari sana sini nggak dapat, terus akhirnya saya ada salah satu desainer Anissa Prapati yang ngajak saya ke Jakarta. Nah, terus apa sih yang mendasari Pak Santoso itu menggeluti untuk mendirikan usaha jahit ini? Karena sesuai passion saya. Tuh, kebetulan saya tuh orangnya tidak suka monoton gitu kan. Jadi kalau baju wanita itu kan modelnya tidak ada habisnya. Jadi terus berkembang kan itunya. Nah, itu terus detail-detailnya itu yang saya suka. Apakah Pak Santoso juga pernah mengikuti les ataupun kursus menjahit? Terus di mana dan kapan? Kalau les menjahit ya itu dari RC Solo itu. Tapi kalau untuk teknik menjahitnya, dasar-dasar pola itu saya langsung diajar sendiri sama bos saya itu sendiri. Bagaimana dengan proses perkembangan usaha jahit ini dari awal sampai akhir? Kan saya lihat juga ada lurik, batik. Jadi saat awal-awalnya itu kan tadi saya ikut desainer ya. Jadi di sana itu saya dididik untuk teknik menjahit yang rapi, yang halus, yang standar seperti itu. Nah, terus untuk perkembangannya ke sini saat saya menjahitkan baju seorang karyawan atau guru atau dosen, nah itu kan berarti kan dipakai ke tempat kerja kan. Dari situ kan banyak
orang-orang melihat jahitan saya itu tadi. Nah, jadi si gedok tular lah istilahnya. Atau saat mahasiswa itu buat baju untuk wisuda, biasanya dari situ kan nanti tanya, oh kemarin ini bajunya jahitin di mana? Nah, dari situ. Jadi udah ada langganan juga ya, terus customer baru juga ya? Ya, kebanyakan dari gedok tular. Terus kalau untuk medsosnya sih saya mengandalkan Google Map. Jadi udah ada ya? Ya, jadi saat orang mencari di Google Map itu penjahit, apa biasanya nanti muncul. Biasanya di Google Map ada penjahit Santoso. Penjahit Santoso ya di Google Map ya. Kalau untuk senja ini kan produk yang baru saya ini seperti lurik-lurik ini kan saya kasih nama senja. Oh, senja. Tapi maksudnya senja ada mungkin apa potongan dari nama Santoso? Oh ya, ngambil S-nya itu. Terus kalau senja sendiri kan bermakna lama gitu loh. Jadi saya ingin usaha saya itu bertahan lama, terus berkembang, terus juga misterius. Kalau senja itu kan misterius ya, dia warna-warnanya. Oke, apakah ada usaha lain Mas selain menjual produk apa gitu? Saat ini saya juga menjual produk seperti spray, terus bed cover itu kan. Bed cover. Itu dari mana ininya? Itu pesanan. Langsung. Biasanya kadang kan ada yang pesan gitu kan, misal Mas saya minta tolong dibuatkan spray ukuran 90 kali 2 meter atau yang 160 kali 2 meter seperti itu. Jadi custom. Iya. Terus pernah gak sih punya kesulitan yang apa selama dalam mengembangkan usaha jahit ini? Kesulitannya mencari teman yang buat membantu jahit ya, karena kalau sekarang ini kan anak-anak muda itu sudah tidak tertarik dengan profesi menjahit gitu kan, ya. Iya. Karena apa, menjahit kan mungkin ada detail gitu kan ya, lama untuk menguasainya itu kan lama. Jadi kan apa ya, anak-anak muda itu sulit apa, sudah tidak begitu tertarik gitu. Ya ada 1-2 gitu kan. Itu kan kesulitan ya. Nah, kira-kira pernah nggak sih merasa putus asa dalam mengembangkan usaha ini? Terus karena apa? Kalau putus asa sih selama ini tidak. Tapi kalau bosen, jenuh itu kadang itu menghinggapi. Kadang saya kalau pas jenuh gitu kan, seharian itu saya tidak ngapa-ngapain. Oh gitu. Karena kan udah ini kan buntet gitu kan, gitu ya? skakmat, nggak ada ide, nggak apa-apa. Itu biasanya terus nanti saya tinggal, kayak tadi saya ke Jalan Solo itu kan lihat-lihat bahan itu kan nanti refresh lagi. Tapi kalau ya itu kalau udah buntet gitu ya udah ini. Kalau masih jenuh itu kan ngelihat dunia luar ya daripada ya, mesin terus ya. Terus event apa yang pernah diikuti selama ini Mas? Kemarin baru saja apa itu fashion show di Avion Hotel yang ada di dekat Maguwo sana. Ya ini baju-baju yang ini kemarin ini ya? Itu kemarin dibawa untuk fashion show ke sana. Harapan saya ke depannya bisa membuka toko, entah itu toko offline atau online. Saya ingin membuka toko dengan ciri khas saya sendiri. Amin. Terima kasih Mas Santoso, luar Terima biasa kasih, sudah sharing-sharing buat ada yang di rumah. Ya, siap. Mungkin ada kata-kata juga buat teman-teman difabel di sana. Semangatin untuk teman-teman, silakan. Ya. Buat teman-teman difabel semuanya yang ada di rumah, yang saat ini masih bingung menentukan arah, saya ini ingin kerja apa atau ingin buka usaha apa, kenalin diri dulu. Menurut saya kenalin diri dulu. Saya itu sukanya apa sih? Bidang apa, pekerjaan apa yang saya suka, seperti itu. Nah, setelah mengenali diri dulu, nah nanti teman-teman bisa mengembangkan usaha yang teman-teman senangin tadi. Jadi kenalilah diri dulu teman-teman. Saya itu maunya apa sih? Jadi setelah nanti teman-teman itu mengetahui, semisal teman-teman senangnya di dunia menjahit, di dunia otomotif, atau di dunia digital, atau di dunia melukis. Jadi teman-teman harus mengenali passionnya teman-teman itu dulu apa. Nah setelah teman-teman ketemu passionnya, jadi teman-teman nanti akan bisa mengembangkan usaha yang teman-teman bisa. Semangat! Aku
bisa, aku bisa. Ini ya Mbak Ruspita. Wah, makasih Pak Santoso. Wow, ini keren banget guys. Oh ya, nama aku Ruspita Ayuwardani, salah satu modeling di Jogja. Jadi aku bakalan ada event nih. Nah, di sini tuh tempat aku memesan baju di tempatnya Pak Santoso. Nah, Pak Santoso tuh orangnya ramah banget, mau dikritik dan hasilnya juga wah jos-jis banget. Nah, terus kerjanya juga cepet dan hasilnya keren bingit. Semangat buat Pak Santosonya. Kasih. Nama saya Sri Wahyuni, teman Mas Santoso. Mas Santoso itu teman yang baik, ramah, juga banyak pelanggan juga. Ini titipan pelanggan, disuruh jahitin di tempat Mas Santoso. Jahitannya Mas Santoso itu bagus, rapi, juga banyak peminatnya juga. Saya kenal Mas Santoso sudah lama. Dia menjahitnya sangat bagus, terus bisa buat motivasi teman-teman. Terus Mas Santoso juga mengangkat teman-temannya, penjahit-penjahit yang lainnya juga difabel juga, dan jahitannya juga bagus-bagus. Sampai sekarang Mas Santoso temannya banyak. Dia sangat baik, mudah akrab, dan sangat sopan dan ramah. Semangat buat Mas Santoso. Nama saya Ima, saya tetangga dari Mas Santoso. Selama ini sosok yang saya kenal dari Mas Santoso orangnya baik, ramah, bekerja keras walaupun beliau seorang difabel, tapi mempunyai daya juang, kemudian semangat yang sangat tinggi. Semangat buat Mas Santoso. Berdamai dengan diri sendiri tidaklah mudah. Sosok Santoso pernah berada pada posisi tersebut. Waktu terus berjalan, sama seperti Santoso yang terus berusaha membuka pola pikir ke depan. Masa muda yang mungkin berbeda dengan orang kebanyakan, menjadi saksi bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Mau maju ataupun mundur, tergantung pada diri sendiri. Santoso yang memiliki semangat, keyakinan, dan kemauan tinggi, membuktikan ke dunia bahwa siapa mau bersusah-susah dahulu, ia akan selamat di kemudian hari. Jahitan yang mulai dikenal banyak orang membuatnya tak jarang untuk berkolaborasi dengan para desainer dalam berbagai event. Bersandar di pundak sendiri sudah menjadi hal biasa bagi Santoso. Walaupun begitu, ia bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sikapnya yang ramah membuat orang lain senang dengannya. Senyuman adalah hal kecil yang seringkali terlupakan. Namun bagi Santoso itu adalah yang utama. Melalui sosok Mas Santoso, kita belajar bahwa semangat, keyakinan, dan kemauan untuk mencoba hal baru adalah garda terdepan menuju kesuksesan. Hasil tidak akan mengkhianati proses panjang yang dilalui. Dengan rasa syukur, terkadang manusia lupa bahwa dirinya diberikan kemampuan luar biasa membuat sebagian dari mereka merasa putus asa. Padahal jati diri itu dicari bukan datang dengan sendirinya. Yakinlah semuanya pasti bisa dan selalu bisa. Terima kasih atas Mas Santoso, ini akan menjadi motivasi bagi kami. Sinar pagi terasa hangat bersinar. Ku tetap berdoa, ku tetap bersyukur. Tak pernah kecewa dengan apa yang ku punya. Tetap hadapi, walau berat
untuk lewati. Shalalalala, ku bisa taklukkan dunia. Syududududu, ku bisa wujudkan mimpi-mimpi meski ku berbeda. Tapi jangan kau meremehkan, karena aku bisa. Karena aku bisa. Karena aku bisa.